Perkenankan kami dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura Palu hari ini, kami sedang mempersiapkan apa yang kami sebut dengan refresh, yaitu rangkuman renungan harian atau lewat renungan harian Toraja untuk ditayangkan, dan biarlah jemaat menikmati renungan-renungan tersebut. Mari bersama-sama kita mempersiapkan untuk memahami firman Tuhan lewat refresh renungan-renungan akan disampaikan. Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa. Shalom. Hari ini, saudara-saudara, kita akan memahami renungan lewat bacaan Roma pasal 8, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Roma 8 ayat 18 sampai 30 dalam perikop pengharapan anak-anak Allah. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan ini. Berkati kami dan pimpin kami Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu lewat renungan singkat yang kami sebut dengan refresh. Terberkatilah kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, berkati bibir hamba-Mu, berkati kekasih-kekasih jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Dalam kasih Yesus kami pinta. Amin. Firman Tuhan bagi kita, Roma 8, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga itu dimuliakannya. Saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan perenungan ini, ada beberapa catatan yang menjadi hal menarik buat saya pribadi. Di tengah situasi yang sedang kita hadapi ini, kalau kita lihat beberapa gambaran-gambaran situasi beberapa kota yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, ada beberapa pemandangan yang menarik. Bagaimana orang bisa melihat gunung yang semakin jelas di pandangan kita, bagaimana kita melihat cerahnya udara, bagaimana kita melihat sungai-sungai yang semakin jernih, atau kita melihat bagaimana pantai-pantai yang semakin kurang dari dampak sesuatu, semakin bersih pinggiran-pinggiran pantai untuk kita lihat. Saudara-saudara, apa yang sedang terjadi ini yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan katakan. Tapi yang pasti, walaupun dengan sedih kita melihat ada sudah banyak korban jiwa, kerugian material, dan mungkin sebagian orang berkata, masih adakah masa depan? Atau mungkin kita telah hilang pengharapan. Saudara-saudara, pengharapan akan hari esok akan lebih baik lambat laun ketika kita menghilangkan kegelisahan, kekhawatiran.
Dan sebagai anak Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk hidup dalam bayang-bayang kegelisahan dan kekhawatiran. Saya mau mengajak kita semua, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita tidak menantikannya dengan tekun. Tetapi Roh membantu kita dalam kelemahan kita dengan bagaimana harus berdoa. Tuhan melalui Roh Kudus menolong kita untuk terlepas dari bayang-bayang kegelisahan, kekhawatiran. Ketika kita memiliki pengharapan yang tidak pernah padam, dan itulah yang harus kita alami dalam keadaan baik atau tidak baik. Tak ada satu orang yang mengetahui tentang masa depan atau masa yang akan datang. Masa depan menjadi rahasia Allah, dan itulah hak yang sangat prerogatif di tangan Tuhan tentang masa depan orang pribadi, tentang masa depan bagian-bagian yang ada dalam dunia ini, bahkan seluruhnya. Tetapi saudara-saudara, bagian kita, bagian saya dan saudara ialah mari kita memiliki iman dan pengharapan itu kepada Tuhan. Bagian kita adalah yakin Tuhan selalu memberi yang terbaik demi masa depan yang cemerlang. Keadaan apapun yang kita alami saat ini, jangan pernah memutus pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Pengharapan adalah langkah awal hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus yang akan membawa kita hidup dalam jalannya dan yang membawa kita di dalam berkat-berkat-Nya. Bukan lagi saatnya kita hidup dalam kegelisahan dan kekhawatiran, tapi saatnya kita mengharapkan uluran tangan Tuhan yang tekun. Dengan jalan demikian, yang kita lakukan, kata firman Tuhan, menantikan dengan tekun ada di dalam kebenaran dan kebaikan karena Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita untuk menghilangkan kegelisahan dan kekhawatiran dalam hidup ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semua untuk lebih memahami kasih karunia dan rahmat Tuhan. Tuhan menolong memimpin kami. Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat kesehatan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Dalam kasih Yesus kami pinta. Amin.